Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sarrafal mu'minin bitasrifi nuril iman wa wa'adahum bidukhulil jannah khalidina fiha wal huri wal wildan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita dapat berjumpa lagi di akun Yusuf Al-Barawi. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan perjuangan beliaulah kita dapat mengenal Islam dan dapat menjadikan Islam sebagai pedoman hidup kita. Teman-teman dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kembali kita sama-sama sharing mengkaji agama kita, yakni Islam, yang pada hari ini judulnya adalah sigap dan muhasabah hadapi musibah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari-hari ini kita hampir setiap hari, setiap saat di sosial media, di berita kita mendengar kabar tentang musibah yang dialami saudara-saudara kita di berbagai daerah. Belum selesai COVID, kemudian ada lagi bencana demi bencana yang melanda kita, melanda saudara-saudara kita. Tentunya kita sangat turut berduka kepada saudara-saudara kita yang mengalami atau mendapatkan dampak dari musibah ini. Semoga terus diberi kesabaran, ketabahan, dan Allah berikan kemudahan-kemudahan urusan, diberi kesehatan dan keselamatan, dan semoga kita juga bisa senantiasa berbagi, saling tolong menolong dengan saudara-saudara kita. Teman-teman dimanapun berada, ya, di akhir-akhir ini kita mendapatkan berita yang luar biasa. Ya, kita tahu COVID-19 itu belum selesai, masih terus ada pertambahan, walaupun juga sudah banyak yang mengalami kesembuhan. Mudah-mudahan tidak ada pertambahan lagi. Dengan wasilah COVID-19 ini jugalah banyak sekali masyarakat, umat, bahkan tokoh dan ulama yang wafat Allah jemput melalui wasilah COVID-19 ini. Baru saja kita dengar Syekh Ali Jabir yang kemarin berpulang menghadap Allah Subhanahu wa taala setelah selesai penyakitnya. Ya. Inilah kebesaran Allah, inilah takdir Allah, ujian Allah, ketentuan Allah. Biasanya yang mengalami kematian, wafat itu ketika dinyatakan positif. Akan tetapi Syekh Ali Jabir kabarnya beliau sudah ada kabar negatif. Tetapi Allah sayang dengan beliau, Allah panggil beliau. Ya. Kemudian kemarin juga kita mendengar wafatnya salah seorang ulama juga, Habib Ali bin Abdurrahman. Kemudian hari ini kita juga mendengar salah seorang yang alim sekali, ulama dari Jawa Timur. Beliau lulusan dari Yaman, di Tarim Hadramaut. Beliau adalah murid dari Syekh Asy-Syatiri, dan beliau sangat sekali fakar dalam bahasa Arab. Siapa beliau? Kiai Haji Mahmud Syukri Al-Maliki Al-Mauduri. Beliau tadi sebelum kami rekaman ini atau siaran ini, beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami mendapatkan kabar berita beliau. Saya secara pribadi mengucapkan sangat duka yang sangat mendalam
ya. Dan semoga beliau husnul khatimah, semua amal beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana saya pribadi ya, sering mengikuti kajian-kajian beliau melalui online, kajian-kajian bahasa Arab beliau, kemudian testimoni beliau tentang penegakan syariat Islam itu beberapa kali saya ikuti, kemudian kajian-kajian beliau, kajian fikih dan sebagainya. Beliau dari Malang dan punya pesantren, pimpinan pesantren di Malang. Dan kita mendoakan kepada semua ulama kita yang telah wafat, ya, kita doakan semoga semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya, husnul khatimah, semua diterima di sisi Allah, dan semuanya nanti mudah-mudahan sama-sama kita dengan orang soleh semuanya, para ulama semuanya, mudah-mudahan kita nanti bersama-sama kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allahumma fir lahum warhamhum. Dan ini merupakan musibah yang sangat besar untuk kita. Ketika orang biasa seperti kita barangkali diwafatkan oleh Allah, barangkali yang berduka adalah keluarga kita. Akan tetapi begitu ulama yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berkuranglah sumber-sumber ilmu. Ya. Sumber-sumber ilmu berkurang itu merupakan musibah yang luar biasa. Nah ini ya, ini berarti termasuk ujian juga bagi kita kaum muslimin. Ya, melalui COVID ini banyak sekali yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya diampuni oleh Allah, husnul khatimah, dan semoga semuanya diterima di sisi Allah, dimasukkan ke dalam jannahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Semuanya adalah orang-orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita juga, pengingat kita kita yang masih hidup itu semua menjadi pengingat untuk kita, untuk banyak-banyak kita mengingat kematian, dan menjadi pelajaran untuk kita bahwa ajal itu kapan saja bisa datang. Maka kita persiapkan diri kita dengan amal sebaik-baiknya, sehingganya pada saat kita nanti dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang husnul khatimah. Ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, semuanya milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum selesai Covid, kemudian kita juga sebelumnya mendengar berita jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Yang kita lihat, dengar di berita juga ternyata pilotnya adalah orang-orang yang soleh. Dan namanya pun menandakan beliau adalah orang yang soleh. Kapten Afwan. Afwan itu artinya bisa kembali, bisa maaf, ya, al-afu, ya. Ya, mohon maaf dan seterusnya. Bisa juga kalau orang syukran, kita jawab afwan, maksudnya adalah kembali, ya. Begitu pula ketika minta maaf menyebutkan kata afwan. Ya, mudah-mudahan beliau juga orang yang disayang oleh Allah, dan para penumpang yang wafat, ya, ketika dia beriman, semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkannya di sisinya. Kemudian ada lagi kita mendengar saudara-saudara kita di Sulawesi. Ya, kemarin terjadi gempa yang korbannya juga cukup banyak. Ya, mudah-mudahan Allah menguatkan mereka. Ya, seperti itu. Kemudian juga saudara-saudara kita di Kalsel yang banjir, ya. Di beberapa video, ya, YouTube maupun Facebook, sosial media, kita melihat, ya, banjirnya ternyata tinggi, ya, cukup tinggi. Seperti itu. Ketika banjir semata kaki saja, itu kan kita sudah mengatakan itu banjir, ya. Apalagi kalau banjir itu sampai misalnya sedada, ya, atau sedada orang dewasa. Nah, ini adalah tentu saja ujian yang sangat dirasakan oleh saudara-saudara kita. Oleh karena itu, semua milik Allah, semuanya akan kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga diberi ketabahan semuanya,
kemudian kita juga bisa berbagi kepada mereka. Seperti itu. Sigap dan muhasabah hadapi musibah. Bagaimana penjelasannya? Kita ikuti terus hingga akhir. Silahkan like dan share video ini. Semoga bermanfaat. Sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih mendalam, kita harus mengetahui dulu bahwa hakikat perbuatan, keadaan, dan peristiwa yang terjadi di alam ini, ya, itu terdiri daripada dua area atau dua wilayah. Ya, ini adalah yang pertama, ada area itu yang dikuasai oleh manusia. Ya, ini hakikatnya perbuatan, keadaan, peristiwa yang terjadi. Nah, ini ada terbagi menjadi dua ya. Ada wilayah itu yang dikuasai oleh manusia. Apa maksudnya? Pada wilayah ini, ya, manusia dapat memilih yang ingin mereka perbuat. Ya. Hari ini mau berbuat baik atau tidak, mau membantu saudara kita atau tidak yang kena musibah, ini adalah bagian daripada hal yang bisa kita pilih. Ya, kita mau sholat atau tidak, kita mau berbuat baik atau tidak, kemudian kita mau puasa atau tidak, mau beramal atau tidak, ini adalah bagian daripada pilihan-pilihan kita. Ya, kemudian dari pilihan-pilihan itu kita tadi, ya, itu semuanya akan dihisap oleh Allah. Ketika kita memilih untuk berbuat baik, Allah akan kasih pahala untuk kita. Ketika kita memilih untuk berbuat buruk, Allah akan memberikan dosa kepada kita. Allah sudah mengasih kita akal dan panca indera untuk kita memilih, ya, untuk kita memilih mana yang baik, mana yang buruk. Nah, ini wilayah yang pertama yang bisa kita pilih, dan pilihan-pilihan itu nanti akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada area yang kedua, area yang menguasai manusia. Apa itu area yang menguasai manusia? Area yang menguasai manusia ini adalah di mana kita tidak dapat memilih. Ya, dalam tanda kutip, kita ini dipilihkan oleh Allah. Kita dipilihkan oleh Allah. Nah, ini yang area yang kedua ini. Kita dipilihkan oleh Allah. Ya. Misal kita dilahirkan sebagai orang laki-laki atau perempuan. Pertanyaannya, pernah tidak kita memilih? Kan tidak. Akan tetapi jenis kelamin kita ini ketika kita lahir, ya sudah kita terima. Orang tua kita juga terima beres. Ya. Tidak pernah kita memilih, sebagaimana kita tadi bisa memilih mau sholat atau tidak. Kita tidak pernah disuruh oleh Allah memilih. Kita tidak pernah diminta untuk memilih kita itu laki-laki atau perempuan. Ya. Termasuk nanti dalam hal misalnya kita ini nanti mau lahir dari perut seorang ibu dari suku apa? Ya, mau dari suku apa? Nah, misalnya dalam hal suku, ya, kita tidak pernah milih kan? Kita mungkin bilang, saya mau jadi orang Barat saja, mau jadi orang Korea saja, kan tidak pernah. Begitu kita lahir, kita lihat ibu kita, bapak kita, ya itulah sudah sukunya. Seperti itu. Nah, pada area ini kita tidak akan bisa memilih, ya, seperti itu. Nah, itu ya, sederhananya seperti itu. Nah, kemudian sesuatu yang menguasai manusia ini nanti ada yang melibatkan manusia, ada yang tidak, ya. Atau bahasa akidahnya, ada yang terikat dengan nizamul wujud, ada yang tidak terikat oleh nizamul wujud. Ada yang melibatkan manusia. Misal nih, perbuatan-perbuatan yang tidak kita sengaja. Kita sudah hati-hati tapi kena juga. Kita sudah hati-hati tidak jatuh tetapi jatuh juga, ya. Ketika kita misalnya
ngecat dinding ya, kita ambil tangga kemudian kita cat dinding luar rumah kita tanpa sengaja ya, kita sudah hati-hati tanpa sengaja tangga tersebut jatuh, akhirnya kita juga ikut jatuh, kemudian tangga tadi juga menimpa orang di samping kita misalnya, kebetulan pada saat itu ada sepupu kita misalnya, kena tanpa sengaja. Nah itu kan di luar kekuasaan kita, perbuatan-perbuatan yang tidak disengaja. Nah ini tapi masih dalam hal masih melibatkan manusia, tetapi di luar kekuasaan manusia, seperti itu. Kemudian kita sudah hati-hati, berkendara, kita sudah siap, kita pakai helm, kita performa kendaraan kita sudah jaga. Ketika jalan misalnya, innalillah, na'udzubillah, terkena kecelakaan misalnya, padahal kita sudah hati-hati ya, seperti itu, tetapi kena juga. Nah disinilah area yang menguasai manusia, kita tidak sengaja, kita tidak bisa memilih itu, tetapi terkena pada kita. Nah ini adalah bagian dari hal yang pertama tadi, menguasai manusia, dan dia itu masih melibatkan manusia, terjadinya kecelakaan yang tidak disengaja ya kan, seperti itu. Akan tetapi ada juga dalam area ini itu ada yang ini tadi yang pertama ya, ini yang pertama, kemudian ini ada yang kedua, ada yang dia itu tidak melibatkan manusia, atau bahasa kita itu sunnatullah ya, tanpa melibatkan manusia. Bumi berputar pada porosnya ya, bulan mengitari bumi ya kan, kemudian bumi bulan berevolusi mengitari matahari, berputar juga pada porosnya. Matahari itu berputar ya, kalau kita lihat di Al-Quran bahwa di situ dikatakan matahari itu berputar, berputarnya itu porosnya ya. Matahari, bumi, bulan, planet-planet lain juga nanti mengitari galaksi, begitu seterusnya. Itu adalah sesuatu yang di luar kekuasaan manusia ya, sesuatu yang tidak bisa kita pilih, akan tetapi itu adalah sunnatullah. Nah ini masuk ke area yang kedua ini, area yang kedua. Nah ini area yang kedua ya, bumi tanpa tiang, tanpa pengikat, tanpa tali, tapi bisa tegak pada porosnya ya kan, ketika dia berputar seperti itu. Akan tetapi kalau kita belajar ilmu astronomi, ternyata ketika bumi itu berputar ya, ternyata ada lagi sedikit kegoyahannya itu ada, dan kegoyahannya itu nanti itu ada pengaruhnya terhadap apa yang bisa kita rasakan di bumi. Nah ini kalau kita belajar astronomi itu, ketika dia berputar itu ada goyah sedikit, dan ya itu memang ada perhitungannya. Manusia bisa menghitung seperti itu, dan manusia itu cuma bisa menghitung tetapi tidak bisa mengatur perputarannya itu, seperti itu. Apalagi ada siang ada malam ya kan, manusia termasuk tadi terjadinya musibah, bencana, ini bagian daripada area yang kedua. Nah, seperti itu. Nah, singkatnya seperti itu. Ini adalah bagian dari bahasan tentang akidah, yang dimana kalau kita belajar tentang rukun iman, dia masuk kepada pembahasan qada dan qadar. Ya, pada kesempatan kali ini kita membahas qada saja. Nah, qada itu yang mana? Qada itu adalah bagian yang di area yang kedua ini. Inilah yang namanya qada. Ya, qada. Qada itu bagian yang kedua. Adapun yang pertama ini adalah bagian yang masih bisa kita pilih, yang dimana kalau kita memilih kebaikan akan masuk diberi pahala. Ini yang bagian pertama tadi. Kalau kita melakukan keburukan, dosa, itu ada hisab. Akan tetapi yang kedua ini tidak ada hisab. Tidak ada hisab. Kita tidak akan dihisab, kita tidak akan masuk neraka gara-gara kita misalnya suku ini, suku A, suku B, ya kan?
Atau kita tidak akan dihisap karena jenis kelamin kita. Kamu laki-laki, maka kamu masuk surga misalnya. Kamu perempuan, kamu masuk neraka. Karena perempuan itu kan banyak di neraka. Salah satu hadis. Ternyata ada hadis lagi yang lain mengatakan perempuan itu juga banyak di surga. Artinya apa? Perempuan yang lebih banyak kan, seperti itu. Nah, ini di area yang kedua. Kita tidak bisa memilih, akan tetapi juga kita tidak akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nanti masuk ke bahasannya iman kepada qada dan qadar, bahwa kita itu iman bahwa semua hal-hal yang di luar pengetahuan kita, di luar kekuasaan kita, yang terjadi pada diri kita itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat daripada iman kepada qada. Ya. Ya. Yang dimana nanti sikap kita bagaimana menerima qada ini, ya kita sabar, ridho, syukur dan lain sebagainya. Seperti itu pembahasannya, bahwa yang kedua, area yang kedua ini adalah nanti masuk ke bahasan yang namanya qada seperti itu ya. Seperti itu. Yang pertama yang mesti kita pahami. Adapun yang kedua, kita melihat bencana melanda negeri. Nah, kita sudah mengetahui bahwa bencana, musibah ini bagian daripada qada Allah. Hal yang di luar kekuasaan manusia, di luar kontrol manusia, ya. COVID-19, ya. Yang dimana persebaran COVID ini sekali lagi ya di luar kekuasaan kita. Ya, di luar kekuasaan kita nih COVID. Seperti yang sekarang menyebar ke seluruh dunia. Seperti itu. Kemudian pesawat jatuh, kemudian banjir di Kalsel, kemudian gempa bumi di Sulawesi. Nah, ini bencana yang akhir-akhir ini kita sering dengar ya diberitakan. Nah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu adalah bagian dari qada Allah. Nah, karena dia qada Allah, apa yang mesti dilakukan? Seperti itu. Nah, Allah di dalam Al-Quran ternyata dibahas mengenai itu ya. Bagi orang yang beriman, bencana itu adalah qada atau ketentuan Allah, di luar kekuasaan manusia. Maka kita apa? Mesti ridho dan sabar. Ridho dan sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wan naqsim minal amwali wal anfusi was samarati wabasyiris sabirin. Sungguh ya, kami akan menguji kalian, kata Allah, dengan sedikit rasa takut, khauf, dan kelaparan, al-ju', juga dengan apa? Berkurangnya harta, naqsim minal amwali, ya, wal anfus, jiwa, was samarat, buah-buahan, wabasyiris sabirin, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Artinya apa? Ketika ada bencana, yang pertama yang mesti kita lakukan, tanamkan dalam diri kita adalah kesabaran. Ya, sungguh di saudara-saudara kita ya, kita bisa merasakan ya, ketika kita juga kena bencana ya, pasti juga merasakan duka yang mendalam. Ya, tetapi kata Allah, saudara-saudara sekalian, tetaplah kita bersabar. Ya, tetaplah kita bersabar. Kemudian yang kedua, nah ini perlu kita juga ketahui bahwa bencana apapun, ya, besar atau kecil, menjadi wasilah bagi penghapusan bagi sebagian dosa-dosa kita, sebagian daripada dosa-dosanya. Apa dasarnya? Di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, di situ ada sabda Rasulullah, ya, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adhan wala ghammin hatta
tahta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoyah. Tidaklah seorang muslim tertimpa musibah atau bencana berupa kesulitan. Nah, ini berupa kesulitan, rasa sakit, kesedihan, kegalauan, ya, kesusahan hingga tertusuk duri. Bayangkan ini, kesulitan, rasa sakit, kesedihan, kegalauan, kesusahan hingga tertusuk duri. Kecil enggak itu? Kecil. Tertusuk duri saja itu kecil. Ya. Kecuali Allah pasti akan menghapus sebagian dosa-dosa. Kita mesti sabar dan Allah akan apa? Hapus dosa-dosa kita. Jadi ini yang hikmah luar biasa daripada musibah ini. Ketika kita mendapat musibah, Allah akan hapus sebagian dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku, maka yang perlu kita lakukan adalah mari kita senantiasa bersabar. Kemudian selanjutnya di dalam Quran surah Ar-Rum ayat 41 di situ dijelaskan mengenai musibah ini, ya. Di situ dikatakan bahwa dhaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Apa kata Allah di situ? Dhaharul fasadu, telah tampak kerusakan. Di situ ada kata fasad. Fasad ini adalah apa? Kerusakan. Di mana? Fil barri, di darat, wal bahri, di darat dan di laut. Ya. Ini sedikit kalau kita mengkaji bahasa Arab, kalau ada kata fi di sini pasti bahri. Bahri, barri. Nah, karena dia adalah harfu jar, maka setelah harfu jar itu hukumnya nanti majrur. Kemudian bima kasabat aydin nas, ya. Darat dan laut disebabkan karena perbuatan aydin nas, tangan manusia. Ya. Liyudhiqahum ba'dallazi supaya Allah merasakan kepada mereka amilu sebahagian ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Sebagian dari amil perbuatan mereka la'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan yang benar, rujuk ilal haqq. Jadi Allah mengabarkan kepada kita di sini bahwa kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, ya. Jadi di dalam Al-Quran itu ada istilah, ya. Tadi ada ayat yang pertama tadi membahas tentang musibah, ya. Ada juga nanti yang kedua tadi fasad. Nah, ini fasad adalah kerusakan-kerusakan atau musibah akibat perbuatan apa? Perbuatan tangan manusia. Karena perbuatan dosa-dosa manusia. Seperti itu. Ya, sebagai contoh, ketika ada banjir, ya, bukan hanya karena faktor alam, akan tetapi misalnya karena penebangan hutan, ya, kemudian pembuangan sampah besar-besaran secara sembarangan, ya, kemudian nanti menghasilkan banjir, ya, kemudian tambang yang pengelolaannya tidak sesuai dengan prosedur, ya, sehingga nanti bisa menghasilkan kurangnya resapan tanah terhadap air dan seterusnya, sehingga terjadi banjir atau longsor. Itu di situ ada campur tangan manusia, ya, di situ dikatakan akibat apa? Perbuatan-perbuatan manusia. Dan ayat ini juga berkaitan tentang ketika misalnya ada kerusakan. Kerusakan-kerusakan misalnya terjadinya aborsi di mana-mana. Kerusakan-kerusakan moral di mana-mana. Kerusakan pergaulan, kerusakan remaja, generasi muda, ya, dan sebagainya. Itu bagian daripada fasad ini yang dimana akibat dari perbuatan tangan-tangan manusia. Sehingga apa? Allah merasakan sebagian dari perbuatan mereka. Allah melihatkan akibatnya, ini loh musibah Allah berikan, ini loh bencana Allah berikan, supaya apa? Maksudnya adalah agar kembali kepada Allah,
Kembali kemana maksudnya? Rujuk ilal haq. Kembali kepada jalan yang benar. Nah, ini mudah-mudahan menjadi pelajaran untuk kita agar kita senantiasa ketika ada musibah seperti ini kita hisab diri kita, introspeksi diri, karena itu ada petunjuk di situ agar kita itu kembali kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai ayat ini, Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, tafsir Qur'anul Azim, Al-Qur'anul Azim, Imam Ibnu Katsir mengutip pernyataan Abu Al-Aliyah. Apa kata di situ disebutkan, man asallahu fil ardi faqad afsada fil ardi li'anna salahal ardi was samai bitta'ah. Siapa saja yang bermaksiat kepada Allah di bumi, maka sungguh ia telah merusak bumi. Sungguh kebaikan bumi dan langit adalah dengan apa? Bitta'ah. Ya, dengan ketaatan. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pelajaran untuk kita. Ketika ada musibah, mengutip daripada Imam Ibnu Katsir tadi menafsirkan ayat Ar-Rum ayat 41 tadi ketika kita berbuat ketaatan kepada Allah, di bumi akan ada kebaikan. Akan tetapi ketika kita tidak taat kepada Allah melainkan maksiat, maka sungguh akan merusak bumi. Ya. Seperti itu. Kebaikan merusak. Kalau kita kembali tadi ke penjelasan awal, ada hal-hal yang bersifat pilihan. Kita itu kalau mau merusak bumi, pilihannya apa? Maksiat. Atau kita itu mau memilih taat sehingga kita menghasilkan yang namanya kebaikan di bumi. Pilih yang mana? Nah, ini menjadi pelajaran untuk kita bahwa ya sekali lagi ya kita mesti taat kepada Allah sebagaimana disebutkan di ayat tadi. Dan juga disebutkan pada tafsirnya tadi. Teman-teman dimanapun berada, melihat seperti itu, apa yang mesti kita lakukan? Apa yang mesti kita lakukan? Yang mesti kita lakukan tidak lain tidak bukan adalah apa? Kita lihat, kita belajar ketika ada gempa di masa Khalifah Umar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab. Ya, ketika terjadi gempa di masanya Umar bin Khattab, apa beliau katakan kepada bumi? Ya, dia pukul bumi ya, diriwayatkan di situ dengan cambuknya. Apa dia katakan? Wahai bumi, tenanglah engkau. Ya, bukankah aku telah berlaku adil kepadamu? Itu kata Umar bin Khattab kepada bumi. Seketika itu apa yang terjadi? Bumi pun itu berhenti berguncang. Ya. Imam Al-Haramain itu menjelaskan mengapa hal itu bisa terjadi. Nah, ya. Sebabnya adalah apa? Khalifah Umar radhiyallahu an adalah Amirul Mukminin secara lahir dan batin. Ya. Beliau adalah Khalifatullah atau Khalifah Allah bagi bumi dan penduduknya. Nah, gitu. Kalau dia itu pemimpin lahir dan batin ya, atau pemimpin yang Khalifatullah atau Khalifah Allah, maksudnya dia itu adalah ketika dia memimpin, memerintah itu berdasarkan hukum-hukum Allah. Ya. Sehingga apa? Bisa terjadi seperti itu. Ya. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Jami' Karamatul Auliya-nya Yusuf An-Nabhani. Ya. Yusuf An-Nabhani ini, ini sangat ulama yang sangat sering disebut-sebut ya di Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama ini sering mengutip pendapat beliau. Bahkan Syekh Hadratus Syekh ya, Hashim Asy'ari itu juga sanad keilmuannya ini nyambung ke beliau juga, ke Yusuf An-Nabhani ini. Ya, yang salah satu cucunya Yusuf An-Nabhani ini adalah Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ya, yang merupakan al-allamah, ulama juga yang sangat alim sekali keilmuan beliau ya, yang kitab-kitabnya juga cukup banyak. Cucu beliau Yusuf An-Nabhani ya, yaitu Syekh Taqiyuddin An-Nabhani.
Seperti itu. Ya. Kenapa seperti itu? Sekali lagi karena Umar bin Khattab ini dia memimpin memakai hukum-hukum Allah. Ketika bumi itu berguncang, dia ingatkan kepada bumi ya. Seketika itu pun apa? Dengan izin Allah bumi itu berhenti berguncang. Pertanyaannya kemudian, apakah pemimpin sekarang ketika ada musibah seperti ini, apakah yang pertama bisa menghentikan dengan cara begitu? Yang kedua, apakah senantiasa menghubungkan bencana dengan dosa-dosa, kemaksiatan, atau tidak sama sekali menghubungkannya? Bahwa mengatakan bencana ini itu faktor alam, kita mesti selesaikan dengan apa? Sekedar selesaikan dengan upaya-upaya penyelamatan, upaya-upaya pengobatan dan seterusnya. Tidak misalnya mengumumkan ke media-media ya, ayo para rakyatku, kita mendekat kepada Allah karena ini adalah bencana yang merupakan teguran dari Allah karena dosa-dosa kita. Pernah nggak seperti itu pemimpin-pemimpin kita? Ya, kita jawab aja sendiri. Ingat bahwa bencana musibah itu apa berdasarkan kisah ini tadi ya, di masa Umar bin Khattab ternyata ada hubungannya antara dosa dan bencana ini ya. Makanya Umar bin Khattab tadi berlaku seperti itu ya. Begitu pula ketika terjadi pacaklik misalnya ya, yang luar biasa di daulah Islam pada saat itu ya, sekitar tahun ke-18 Hijriah itu. Pada saat itu Khalifah Umar yang memimpin. Ketika terjadi pacaklik, kelaparan di mana-mana, para penduduk ini yang pada saat itu ibu kotanya masih berpusat di Madinah, orang-orang itu pada datang ke Madinah meminta kepada Umar bin Khattab sebagai khalifah pemimpin negara pada saat itu, meminta makanan mereka ini tadi yang terkena dampak pacaklik ini. Apa yang dilakukan Umar bin Khattab? Ya, sekali lagi meminta untuk bertobat. Kemudian apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Beliau melakukan apa? Membuka dapur umum. Kemudian semua wilayah-wilayah daulah Islam pada saat itu diminta untuk mengirimkan bantuan berupa makanan dan sebagainya. Akhirnya apa? Terpenuhi semuanya itu. Ya, Umar bin Khattab ini luar biasa. Ya, beliau rela tidak makan enak demi apa? Masyarakatnya. Ya, pernah suatu ketika Umar bin Khattab ini bunyi perutnya karena kelaparan. Ya, apa kata Umar bin Khattab? Dia pegang perutnya, wahai, kalau bahasa kita, wahai perut, silahkanlah aja engkau berbunyi. Ya, saya tidak akan makan sampai umat yang diamanahkan kepadaku ini bisa makan dengan layak. Subhanallah, ini baru pemimpin. Ya, seperti itu. Nah, ini nanti juga berkaitan dengan bagaimana jaminan sosial di dalam Islam. Nanti kita akan jelaskan sedikit di bawah ya, seperti itu. Teman-teman dimanapun berada, ya, kita masih berkaitan dengan musibah. Nah, karena tadi ada hubungannya dengan dosa, ya, yang kita lakukan apa yang mesti kita lakukan? Ya, maka ridho dan sabar saja belumlah cukup. Semua harus apa? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mesti bertobat? Semuanya, baik dia masyarakat maupun penguasa. Ya, kita sebagai masyarakat bertobat kepada Allah, minta ampun. Begitu pula penguasa harus bertaubat. Karena tadi bencana ini bisa jadi Allah turunkan karena apa? Kesalahan kita, kesalahan masyarakat dan atau kesalahan daripada penguasa. Karena mungkin ya, misalnya melakukan kezaliman atau enggan menerapkan hukum Islam. Bisa jadi seperti itu. Allah turunkan bencana ini, maka tobat. Introspeksi diri selama ini bagaimana? Tidak zalim, adil atau zalim? Kemudian menerapkan aturan Allah atau tidak? Ini yang mesti dilakukan, yaitu tobat tadi, mengintrospeksi diri juga. Tobat itu kan, tobatan nasuha itu apa? Tidak mengulangi dan merubah dengan yang baik. Dan dia istiqomah dengan itu. Perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu dia rubah dan dia ganti dengan perbuatan yang baik. Kalau tadi misalnya kita itu zalim, maka rubah dengan adil. Seperti itu yang namanya tobat. Kalau tidak berarti bukan tobatan nasuha. Tobatan apa?
sambaluha. Nauzubillah min dzalik. Maka yang tobat itu siapa? Kita masyarakat, para penguasa dan pejabat negara. Semuanya mesti tobat. Kalau dia jika melakukan kezaliman kepada rakyat, enggan menerapkan hukum Allah, aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa seperti itu? Allah memerintahkan wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humuz zalimun. Siapa saja yang tidak berhukum memerintah dengan hukum yang telah Allah turunkan, anzalallah, faulaika humuz zalimun. Mereka itu adalah pelaku kezaliman. Al-Maidah ayat 5. Itu aja. Kalau dia tidak berhukum, nah, hukum ini kan apa? Wilayahnya apa? Wilayah masyarakat atau negara? Ya negara. Hukum pemerintah itu wilayah negara. Kalau dalam subjek syariat, dia nanti daulah. Subjek syariat itu ada 3. Ada fardhiyah, ada jamaah, ada nanti daulah. Nah ini tadi diperintahkan oleh Allah untuk negara, untuk apa? Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humuz zalimun. Kalau dia tidak menggunakan hukum yang Allah turunkan, hukum Allah, maka dialah pelaku kezaliman. Jangan-jangan itu kesalahannya sehingga Allah menurunkan bencana demi bencana seperti ini. Mari kita bertobat, siapapun dia, masyarakat ataupun penguasa. Ya, seperti itu. Ini ayat-ayat ini sudah mengingatkan kepada kita. Ya. Kemudian apa yang mesti lagi kita lakukan? Ini perkataan Abbas bin Abdul Muthalib dalam kitab Tariq Dimashq, ya. Ibnu Asyakir ini penulisnya. Ibnu Abbas, paman Rasulullah, Abbas bin Abdul Muthalib, apa beliau katakan? Manuzila balaun illa bi dzambin wala rufi'a illa bi taubatin. Tidak diturunkan manuzila, tidak diturunkan bala itu musibah, illa kecuali bi dzambin, karena dosa, wala rufi'a, dan tidak diangkat bala itu illa kecuali bitaubatin, kecuali dengan tobat, maka tobat. Ya, seperti itu. Ini perkataan Abbas ini sebenarnya di dalam ayat Quran, hadis juga sudah disebutkan. Beliau hanya menegaskan bahwa musibah itu diturunkan karena apa? Dosa. Dan tidak diangkat musibah kecuali dengan tobat. Ayo mari kita semuanya tobat, masyarakat maupun negara tadi, ya, semuanya kita bertobat. Kembali kita kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Kita yang masyarakat, ya kita berhukum kepada Allah. Kita jalankan syariat-syariatnya. Begitu pula yang penguasa tadi, kalau memang melihat tidak menjalankan hukum Allah, maka kita terapkan hukum Allah. Kembali kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, bagaimana panduan Islam menghadapi musibah dan pandemi yang mempersulit ekonomi, ya. Kita lihat sekarang, karena pandemi usaha pada tutup, karena musibah usaha juga pasti pada tutup, karena banjir, karena gempa itu kan pasti aktivitas ekonomi yang kena itu kan pasti stop itu. Ya, usahanya maksudnya. Pandemi juga begini. Kita lihat sejak awal pandemi itu kan banyak sekali usaha-usaha yang tutup. Artinya apa? Banyak penghasilan yang hilang. Banyak saudara-saudara kita yang tadinya berpenghasilan baik kemudian menurun drastis, pasti itu. Dan memang laporannya ada. Kalau kita lihat di data-data yang ada kan seperti itu. Nah, bagaimana panduan Islam mengatasi itu? Ya, ini yang saya sebutkan tadi adalah bagaimana jaminan sosial di dalam Islam. Yang pertama, kita mesti pahami tugas individu dan keluarga sebagai anggota masyarakat itu seperti apa. Yang pertama adalah siapapun kita, tetap kita menjaga protokol kesehatan. Ya, kata Rasulullah, ini protokol kesehatan sudah kita sering dapatkan ya, dari info-info yang ada, dari dinas kesehatan dan sebagainya. Tapi yang mesti kita perhatikan adalah kita melakukan itu karena landasan sunnah. Rasulullah mengatakan, ya,
Ketika ada wabah, larilah kamu seperti apa? Dikejar singa. Ketika ada wabah, jangan kamu masuki wilayah itu. Yang kedua, kalau kamu wilayahmu itu kena wabah, jangan keluar dari situ. Ini apa? Ya bagian dari protokol kesehatan itu diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ketika kita berbuat sesuatu kan kita harus apa? Ketika ingin dapat pahala, kita melakukan sebab kausalitasnya. Kalau kita mau sehat ya lakukan protokol kesehatan. Itu sebab akibat atau kaidah sababiyah. Kaidah kausalitas. Akan tetapi tidak hanya di situ. Bagaimana kita itu mencari solusi sebab tadi, kausalitas tadi dengan apa? Sunnah Rasul. Yang dituntunkan oleh Islam, dituntunkan oleh Rasul. Pada saat itu nanti insya Allah akan ada berpahala ketika kita melandaskan itu karena sunnah Rasulullah. Yang berikutnya apa? Sigap bencana. Nanti kita akan ada sedikit pembahasan di bawah tentang bagaimana itu sigap, kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Ini mesti kita lakukan siapapun. Ya. Kemudian sesulit apapun ekonomi, kondisi sosial yang ada, haram bagi kita itu menelantarkan anggota keluarga. Haram. Ini tugas utamanya laki-laki. Ya, tidak sesulit apapun kondisi tidak boleh menelantarkan keluarga. Seperti itu. Tidak boleh ditelantarkan. Ya. Karena kewajiban bagi seorang muslim itu adalah menjaga, merawat keluarganya, ya terutama bagi laki-laki. Kalau masih ada laki-lakinya, kalau tidak ada keluarga di situ, maka yang wajib adalah misalnya cuma ada ibu, ya ibu pada anak-anaknya. Tidak boleh menelantarkan karena apa? Masa sulit, ya udah biar aja keluarga saya korbankan, saya tinggalkan. Nggak boleh, haram hukumnya. Kemudian yang ketiga, yang penting kita lakukan adalah saling peduli dan tolong menolong. Kita yang berpunya, kita misalnya tidak terkena dampak musibah, ya kita saling tolong menolong, bantu mereka. Nah itu perintah dari Rasulullah, saling tolong menolong. Kemudian tugas penguasa apa? Bukan hanya masyarakat dong, penguasa juga ada. Apa tugasnya? Wajib menyediakan stok pangan, obat-obatan, upaya penyelamatan, serta memastikan seluruh masyarakat terpenuhi kebutuhan pokoknya. Kenapa seperti itu? Ada dalam hadis, al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Imam itu adalah apa? Kepala negara itu adalah penanggung jawab. Ya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa? Yang dia urusi, yang dia pimpin. Ya, makanya ketika yang dia pimpin ini, masyarakat ini terjadi kesulitan, stok pangan terbatas, kebutuhan pokoknya tidak tercukupi, maka pemerintah, penguasalah yang wajib memenuhi itu semuanya. Seperti itu. Dengan cara apa? Bisa dengan cara memberikan yang murah, kemudian bisa dengan gratis, ya, dan sebagainya. Di dalam Islam, dalam ekonomi Islam, ada namanya juga dharibah atau pajak. Pajak ini nanti bisa ditarik, ya, ketika masa-masa sulit. Ya, masa paceklik, masa musibah, yang misalnya pada saat itu negara juga lagi kasnya lagi kurang, minus atau kosong, itu bisa menarik pajak dharibah. Ya, dan dharibah di dalam Islam, pajak dalam Islam ini untuk apa? Orang muslim dan kaya, muslim dan mampu saja, itu aja yang ditariki pajak. Dan sifatnya temporer, ya. Beda dengan pajak dalam pandangan kapitalisme. Kalau dalam kapitalisme, pajak itu bukan temporer tapi reguler, tiap saat. Bahkan semua dipajakin, ya kan? Seperti itu, pagar dipajaki, semua dipajak. Tapi kalau di dalam Islam, pajak itu hanya pada kondisi-kondisi tertentu aja ketika masa-masa sulit. Nah, seperti itu. Temporer dan hanya untuk orang kaya dan hanya untuk muslim saja. Non-muslim tidak diwajibkan, tidak diambil. Ini ya, di dalam Islam, sistem ekonomi itu bisa pelajari lebih dalam nanti di Nizamul Iqtisad fil Islam. Itu ada kitab khusus yang ditulis oleh cucunya tadi, Syekh Yusuf An-Nabhani, yaitu Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, menulis satu kitab judulnya Nizamul Iqtisad fil Islam. Cukup tebal kitabnya, kalau kita pelajari di situ luar biasa. Beliau mengulik hukum-hukum Islam, sistem-sistem Islam dalam hal ekonomi. Pemirsa, teman-teman dimanapun berada, ini panduan Islam dalam menghadapi musibah dan pandemi yang mempersulit ekonomi. Kemudian yang perlu kita juga lakukan adalah terapkan kebiasaan sigap, kesiapsiagaan saat keadaan siaga bencana.
Nah, ini ada 11 poin ya, nanti silahkan dibaca. Sholat tepat waktu, tidur dengan pakaian yang benar dan lengkap ya, sebagai persiapan. Bagi wanita, kerudung dan jilbab selalu siap. Atau pada saat itu tiba-tiba banjir, tiba-tiba gempa, keluar tanpa kerudung kan. Nah, siapkan memang ya di awal. Kemudian baterai handphone selalu terisi cukup. Jangan kunci pintu kamar karena sewaktu-waktu kita harus keluar. Tidur jangan pakai headset, nanti tidak tahu apa yang terjadi sekeliling kita karena pakai headset. HP, laptop, jam tangan, barang-barang berharga simpan di satu tempat yang pada saat misalnya bencana datang atau ciri-ciri bencana datang langsung bisa diambil. Ya. Barang berharga, surat-surat berharga, ijazah dan sebagainya. Mobil dan motor selalu diparkir dengan bagian depan menghadap keluar. Ini ya, ketika kita dalam kondisi siaga bencana. Ingat ya, pada saat siaga bencana. Simpan kunci motor dan mobil di satu tempat yang mudah diambil. Ketika datang bencana langsung cepat. Siapkan pakaian luar dalam yang cukup untuk 2-3 hari. Kita siapkan satu tempat, begitu nanti datang langsung tinggal angkut ya. Juga siapkan perlengkapan P3K dan makanan darurat yang kita siapkan jika memungkinkan. Nah, ini 11 hal yang bisa kita lakukan dalam hal sigap bencana. Kesiapsiagaan akan banyak manfaatnya saat bencana terjadi. Seperti itu ya teman-teman sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita dan semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah dan selalu diberikan keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup sebagai penutup nah ini saya mengutip sebuah ayat ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kazzabu fa akhasnahum bima kanu yaksibun. Andai penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti akan kami bukakan untuk mereka apa? Keberkahan dari langit dan bumi. Apa tadi kuncinya? Beriman dan bertakwa. Apa itu takwa? Takwa itu adalah apa? Menerapkan syariah Islam secara kafah, itu intinya. Menaati aturan Allah keseluruhan, itu kafah, dan meninggalkan aturan Allah juga secara kafah, secara keseluruhan. Artinya apa? Ketika kita menjalankan syariah Allah ini, syariah Islam ini secara kafah, menyeluruh atau bertakwa, pasti kata Allah, jaminan Allah akan dibukakan oleh Allah lapatahna alaihim barokah dari langit dan bumi. Apa itu barokah? Ziyadatul khair, kebaikan-kebaikan. Baik kebaikan materi, kebaikan non materi, kebahagiaan, itu bagian daripada kebahagiaan. Akan tetapi kata Allah, mereka mendustakan ayat-ayat kami sehingga kami menyiksa mereka sebagai akibat dari apa yang mereka perbuat. Allah menurunkan bala bencana, siksaan dan sebagainya ya, azab ya. Itu apa? Kalau kita itu mendustakan ayat-ayat Allah, kita sembunyikan, tidak kita terapkan ya. Maka dari itu ikhwah sekalian, teman-teman dimanapun berada, kuncinya adalah takwa, iman dan takwa. Terapkan aturan Allah secara sempurna, secara kafah, sehingganya Allah nanti memberikan keberkahan dari langit dan bumi. Allah singkirkan daripada kita semua bencana, bala. Allah minggirkan semuanya sehingga kita nanti dan membuat kita nanti semakin taat kepada Allah, menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan menjalankan hukum-hukum Allah itu tadi kita mendapatkan keberkahan. Al-A'raf ayat 96. Pemirsa, teman-teman dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita melalui musibah ini dan Allah memberikan kesabaran kepada kita, mudah-mudahan ya. Kemudian Allah Allah berikan saudara-saudara kita yang terkena musibah ketabahan, keselamatan ya. Kita juga membantu mereka semuanya, amin ya rabbal alamin. Semoga kita juga diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga semua musibah ini segera berakhir ya, COVID-19-nya
efek-efek banjir, gempa dan sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala singkirkan semua itu. Dan ini jadi pelajaran untuk kita agar apa? Agar kita itu kembali kepada syariat Allah, kembali kepada syariah Islam secara kafah, dan kita senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Ketika ada lebihnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada kurangnya datangnya dari saya pribadi. Terus kita bersemangat, optimis, positive thinking kepada Allah Subhanahu wa taala. Khauf dan roja kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu, kalau ada hal-hal yang perlu ditanggapi di akun saya di kolom komentar, kita akan komentari. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Terima kasih. Ini yang bisa kami sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.